Sesosok mayat pria yang diketahui sebagai pengemudi taksi online ditemukan di bawah jembatan Cimakai Kabupaten Serang, Banten pada Minggu 30 November. Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan tangan terikat tali dan bekas jeratan di bagian leher sehingga diduga menjadi korban pembunuhan. Penemuan jasad tersebut mengejutkan warga setempat dan langsung ditangani oleh pihak kepolisian. Keluarga korban meminta tim penyidik segera mengungkap motif serta menangkap para pelaku yang diduga terlibat dalam aksi pembunuhan. Informasi selengkapnya terkait penemuan mayat ini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Banten, rekan Rifki. Silahkan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Anggara melaporkan dari Kota Serang bahwa pada tanggal 30 November 2025 hari Minggu, warga kampung Ranji, Desa Pancanegara, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang digebarkan penemuan mayat seorang pria. Jenazah itu ditemukan sekitar pukul 06.15 waktu Indonesia Barat di bawah jembatan Cimakai dalam kondisi terikat. Menurut keterangan warga, tubuh korban pertama kali terlihat oleh seorang warga yang sedang berolahraga pagi saat didekati. Korban berada dalam posisi tengkurap dengan tangan terikat. Konfirmasi Camat Pabuaran Idam Danal menyampaikan penemuan tersebut awalnya dilaporkan oleh 3 anak kecil yang sedang berlari pagi, lalu kemudian memberitahu warga sekitar. Ia juga menjelaskan korban ditemukan mengenakan baju putih bergaris hitam dan celana pendek abu-abu. Barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian, pakaian, jam tangan, tali tis, dan tisu. Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Serang Kota, Kompol Alpano Ramadan menyebut pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kematian MS berusia 23 tahun, seorang supir taksi dengan memeriksa sejumlah saksi. Ia membenarkan kondisi korban saat ditemukan, yakni dengan tangan terikat tali tis serta terdapat bekas jeratan di leher. Alpano menegaskan pihaknya masih mendalami dugaan apakah MS ini merupakan korban kekerasan atau pembunuhan sebelum waktu ditemukan oleh warga. Kemudian pihak warga juga meminta pihak kepolisian untuk segera menangkap para pelaku. Adapun keterangan dari kakak korban bernama Irfan bahwa korban pada malam hari sekitar pukul jam 1 malam ia mendapatkan orderan di wilayah Citra Raya Bundaran 2 Kabupaten Tangerang yang menuju kota Cilegon. Ia juga ditampilkan rekaman CCTV oleh teman-teman korban yang juga ojol bahwa pelaku kalau tidak 2 orang sekitar 3 orang. Demikian rekan yang bisa dilaporkan. Baik, rekan Rifki, bisa dilaporkan apa saja temuan awal yang membuat keluarga yakin bahwa korban tewas akibat pembunuhan disertai perampokan? Baik, temuan awal seorang 3 anak sedang berolahraga pagi pada hari Minggu itu tidak sengaja ia menemukan sosok mayat, dan ia juga melaporkan warga sekitar dan ditemukan tangan korban sedang terikat oleh tali tis dan ada jeratan di bagian leher korban. Baik, rekan Rifki, bisa dilaporkan bagaimana reaksi dari pihak keluarga saat melihat kondisi tubuh korban di rumah sakit? Langkah apa yang diharapkan keluarga dari pihak kepolisian dalam mengusut tuntas kasus ini? Ya, korban ketika melihat sosok keluarga korban ketika melihat korban ketika di rumah sakit, ya sedikit shock karena
korban terdapat jeratan di bagian leher karena diduga juga ada tindakan kekerasan. Dan keluarga korban hingga saat ini ia menegaskan untuk pihak kepolisian segera mungkin mengusut kasus tersebut dan segera menangkap pelakunya dan meminta hukuman mati. Demikian. Baik, rekan Rifki, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Gimana? Itu. Dari sana ya? Ama, aku di situ ya? Lagi dipangat keluar lihat dan dikunci dan ini pepalang. Wah, kebaya nih kunci doang. Kalau Banten sih. Oh iya. Langsung kamera. Oh action. Itu biasa. Bahaya lah mudah kasih. Kemudian kau ganti. Diskusi. Kadang itu gitu. Bapak adai. Ada jambatan ada hujan. Tolong ya tangan nih. Keluarga korban yang jasadnya ditemukan dengan tangan terikat di bawah jembatan Cimake Kabupaten Serang, Banten, meminta pihak kepolisian segera menangkap para pelaku. Mereka mengaku sangat miris melihat kondisi korban bernama Muhammad Subekan yang tewas secara mengenaskan dan diduga menjadi korban pembunuhan disertai perampokan. Informasi ini disampaikan oleh kakak korban Muhammad Irfan saat ditemui di rumah duka pada Senin 1 Desember 2025. Keluarga menjelaskan sebelum autopsi dimulai, mereka melihat sejumlah luka pada tubuh korban, termasuk bekas pukulan benda di bagian kepala serta jeratan tali di bagian leher. Selain itu, tubuh korban juga dipenuhi lebam dan celananya terdapat bercak darah. Pihak keluarga meyakini kasus ini merupakan aksi perampokan yang disertai pembunuhan. Mengingat seluruh barang berharga milik korban hilang, kecuali jam tangan yang masih menempel. Bahkan handphone dan mobil yang baru 2 tahun dikredit korban juga raib dibawa para pelaku. Mereka menduga para pelaku menghabisi nyawa Subekan terlebih dahulu sebelum membuang jasadnya ke bawah jembatan. Kondisi tubuh korban yang dipenuhi lebam, kepala mengalami kerusakan, dan leher yang terdapat luka sayatan memperkuat dugaan tersebut.
Korban dikenal sebagai sosok humoris dan tidak pernah menemukan masalah di lingkungan tempat tinggalnya. Malam hari sebelum kejadian, korban hanya berpamitan untuk menarik taksi online seperti biasa. Korban berharap pihak kepolisian dapat mengungkap kasus ini secara cepat dan memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku. Katanya diikat gitu. Ada diikat pakai kabel tis juga ada. Terus di lehernya ada kabel tis tebel, terus ada gorokan juga. Masih nempel tak kabelnya, Masih. tali-talinya itu, Bang? Masih. Oh iya iya. Kalau dari kepolisian sejauh ini dugaannya apa sih, Bang? Udah ada info Bang, ke keluarga, Bang? Perampokan Belum ada. atau Kalau ini notifnya pasti begal. oh iya iya. Bang, kalau dari keluarga sendiri harapannya apa, Bang, terkait dengan kasus ini, Bang? Secepatnya pelaku ditangkap, hukuman setimpal, hukuman mati juga. Iya iya. Iya. Kalau keseharian korban ini gimana sih, Bang? Bisa digambarin nggak, Bang? Kalau sehariannya ya kayak aktivitas biasa. Oh, maksudnya apa? Apa namanya? Pernah ada ini nggak nyampein nggak ke Abang cita-citanya apa gitu ke depan? Kagak ada dia. Ada ya. Sering bercanda doang. Oh, Humoris ya. Ya. nah korban ini memang berarti dari lulus sekolah langsung nge-Grab atau gimana, Bang? Kerja juga ya, sempat itu juga. Sempat Langsung nge-grab. Oh, udah ada kisaran 5 tahun, 4 tahun, Bang. Ada masuk. Masuk 5 tahunan ya, Bang ya. Oke. Kujur tubuhnya itu ada luka-luka lebam, terus sempat ada di kepalanya dia itu ada bekas luka juga, ada jahitan juga. Tangannya udah nggak diikat lagi. Udah dilepas. Oh, udah lepas ya, Tapi Bang. ada bekas kayak ikatan kabel tis, lehernya juga, terus digorok. Oh, lehernya digorok juga ya, Bang ya. Oke. Terus apa namanya? Kata polisi apa, Bang? Waktu ini itu. Apa langsung dilakukan otopsi habis itu ya, Bang ya? Langsung diotopsi. Kata polisi apa, Bang, ininya, Bang? Meninggalnya karena apa, Bang? Ya digorok sama di itulah, Oh, kabel tis itu. maksudnya Seling. kata polisi ada sempat menganiayaan dulu nggak sebelum itu? Dianiaya dulu ya, Bang ya, sebelum. Dianiaya dulu di dalam mobil, Hmm, baru si korban dipindahkan ke kursi sebelah kiri. hmm. Posisi korban sudah bersenderan di dekat jendela. Oh, habis itu dibuang Dibuang di pinggir jalan tol ya, Bang ya. di pinggir jalan tol di desa mana ya kemarin tuh? Di daerah Serang ya, Bang ya. Daerah Serang lah intinya. Cuman di semak-semak atau di pinggir jalan, Bang? Di semak-semak kayak kali kecil. Oh, kata polisi siapa yang pertama kali nemuin, Bang? Orang yang lagi olahraga pagi. Oh, tapi kan itu di jalan tol, Bang, kok bisa Di ketemu? bawahnya kan ada pemukiman. Oh, iya. Tapi korban belum ini ya, Bang, apa namanya? Belum bau ya, Bang ya? Belum, itu baru. Oh, iya. Terus apa namanya? Korban ini bisa di ini nggak, Bang? Keseharian korban ini gimana sih, Bang, sosoknya, Bang? Yang Abang kenal, Bang? Kalau saya yang kenal sih korban ini humoris semua. Oh, orangnya humoris ya, Bang ya? Sering berbaur juga. Ke masyarakat gitu ya, Bang ya? Terus korban pernah ada bilang nggak sih, Bang, cita-citanya atau apa gitu? Jarang sih dia. Nggak pernah ini ya, Bang ya? Nah, paling bercanda-canda doang. Apa katanya, Bang? Ada gambar nggak sih, Bang, dia apa mau nikah kapan gitu? Kalau sering diledek sering. Heeh. Nikah katanya. Heeh. Udahlah nikah cepet-cepet. Enggak lah katanya. Iya. Jadi dengan kejadian ini, Bang, kalau harapan dari keluarga gimana, Bang? Kalau harapan sih pengennya ya pelakunya ini hukuman sejeratnya, hukuman mati setimpal. Dari ini apa ada pernah dapat bukti petunjuk nggak, Bang, soal sosok pelakunya ini yang Abang lihat misalkan dari CCTV atau apa gitu yang ditunjukin polisi? Kalau dari CCTV yang saya lihat kemarin itu pelakunya ini badannya lumayan besar, dewasa. Dia pakai cupluk hitam, terus di kasbornya itu untuk menghindari mukanya dia. Oh, kelihatan dari CCTV tol ya, Bang. Itu Abang lihatnya dapat dari mana, Bang? Dari rekan-rekan kita juga. Gojek ya, Bang ya. Mereka dapatnya dari mana dia, Bang? Dari media juga. Oh, nah. Terus apa namanya soal ini tadi itu berapa orang, Bang, pelakunya, Bang? Sekitar 3 orang atau 2 orang. Oh, jadi belum ini ya, Bang ya.
kalau kita pakai logika, kalau satu orang nggak mungkin. Kalau 2 orang pasti masih bisa dilawan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.